Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai materi routing. Bisa dilihat di layar. Nah, routing ya. Kemudian perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Yeni Masyaro dari Program Studi Pendidikan Informatika, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Trunojoyo Madura. Kemudian materi pembahasan pada kali ini yaitu serba-serbi tentang routing. Nah, apa aja yang dibahas? Yang dibahas yang pertama perbedaan router dengan routing, kemudian fungsi router dan routing, kemudian prinsip dan cara kerja routing, kemudian jenis protokol routing itu ada apa aja, kemudian routing statis dan routing dinamis. Nah, kita belajar perbedaan router dengan routing terlebih dahulu. Nah, router itu merupakan perangkat keras dalam jaringan komputer yang berfungsi untuk menghubungkan dua atau lebih jaringan yang mempunyai protokol yang sama. Sedangkan routing itu merupakan proses untuk meneruskan paket-paket jaringan dari satu jaringan ke jaringan yang lainnya melalui sebuah antar jaringan atau internetwork. Routing juga merupakan sebuah metode pengiriman paket melalui sebuah jaringan atau network menuju sumber tujuan. Nah, di dalam OSI layer, proses routing ini terjadi pada lapisan yang ketiga di mana menangani hal-hal yang berkaitan dengan router. Mudahnya gini, routing bisa dikatakan sebagai proses pengiriman paket data dan informasi dengan meneruskan ke jaringan yang satu ke jaringan yang lainnya berdasarkan protokol tertentu. Selanjutnya, kita akan belajar fungsi router. Nah, yang pertama fungsi router ini sebagai pengatur lalu lintas jaringan atau mengatur jalannya IP address dengan segmen yang berbeda. Kemudian yang kedua, mengatur jalur sinyal secara efisien. Yang ketiga, mengatur pesan di antara dua buah protokol jaringan. Nah, yang keempat, mengatur pesan di antara topologi jaringan linier, bus, dan bintang atau star. Kemudian yang kelima, mengatur pesan di antara melewati kabel fiber optik, kabel koaksial, atau kabel twisted pair. Maaf ya, ini ada typo. Kemudian selanjutnya yaitu fungsi routing. Yang pertama, mengkonfigurasikan dua buah router atau lebih agar bisa saling terhubung dan mengirim pesan ping antar satu dengan yang lainnya. Kemudian yang kedua, dengan proses routing ini, sebuah komputer bisa menyampaikan pesan dan mengirim data secara tepat ke komputer lain yang jaraknya jauh. Kemudian prinsip dan cara kerja routing. Prinsip routing sendiri merupakan sebuah tindakan yang meneruskan sebuah paket jaringan dari sumber jaringan yang berbeda menuju ke jaringan yang lain. Nah, contohnya ada sebuah perusahaan A yang terletak di kota A, kemudian mengirimkan sebuah data dengan tujuan perusahaan B yang terletak pada kota B. Karena antara kota A dan kota B ini tidak dapat dijangkau dengan jaringan lokal atau local area network, maka kita memerlukan sebuah tindakan dari routing ini yang berfungsi untuk meneruskan pengiriman kita hingga sampai pada tujuan yaitu kota B. Atau bisa dibalik, kita B mengirim ke kota A. Nah, routing terdapat dua jenis routing, yakni direct routing, direct delivery, dan indirect routing, indirect delivery. Kemudian cara kerja routing sendiri mirip dengan bridge jaringan, yakni mereka dapat meneruskan paket data jaringan dan dapat juga membagi jaringan menjadi beberapa segmen atau menyatukan segmen-segmen jaringan. Akan tetapi, router berjalan pada lapisan ketiga pada model OSI lapisan jaringan OSI layer dan menggunakan skema pengalamatan yang digunakan pada lapisan itu, seperti halnya alamat IP address ya. Sementara itu, bridge jaringan berjalan pada lapisan kedua pada model OSI layer, yakni data link, dan menggunakan skema pengalamatan yang digunakan pada lapisan itu, yaitu MAC address. MAC address ini terdapat di OSI layer kedua data link. Kemudian jenis-jenis protokol dari routing, yakni ada dua, static routing dan dinamis routing. Untuk static routing yaitu yang rutenya dibuat secara manual oleh si administrator ke dalam konfigurasi router untuk mendefinisikan lewat interface mana paket data yang akan dilewatkan. Sedangkan dynamic routing dinamis ini bekerja secara dinamis atau otomatis oleh suatu software routing yang berjalan pada router.
Dinamakan dinamis routing karena router akan dapat menentukan secara otomatis lewat mana suatu paket data dengan sebuah tujuan yang akan dikirimkan. Nah, untuk tugasnya, kalian buat sebuah resume mengenai routing statis dan routing dinamis. Untuk pertemuan minggu depan, kita akan belajar mengenai routing statis dan routing dinamis. Kita akan belajar mengenai konfigurasi routing statis, kemudian belajar juga konfigurasi mengenai routing dinamis. Kita bisa menggunakan paket Cisco paket tracer ataupun pakai MikroTik secara langsung. Untuk selengkapnya silahkan belajar sendiri. Sekian dari saya, penjelasan dari saya. Jika ada salah-salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.